Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Semoga kali ini saya dapat membuat satu inspirasi untuk teman-teman yang sedang nonton di YouTube channel saya. Jangan lupa untuk klik dan subscribe karena gratis ya guys. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup saya. Ya, jadi kadang manusia itu dilihat sukses atau banyak pendapatannya dilihat hanya dari sisi pakaian saja, ya. Tapi dia lupa bahwa penampilan itu atau berpakaian itu tidak akan mungkin menjamin seseorang hidupnya serba kecukupan, kaya, atau dia sudah ya mapan lah gitulah. Kali ini saya bicara tentang hidup saya, guys. Perlu Anda tahu, guys, jangan pernah melihat orang dari status pekerjaan atau jabatannya serta melihat penampilan dari luar saja kalau Anda tidak mengenal dirinya dan perjalanan hidupnya. Jadi singkat kata, perjalanan hidup saya dimulai dari mulai mencoba-coba untuk belajar menjadi seorang sales, ya, tentunya. Karena buat saya sales atau marketing itu adalah ujung tombak dari setiap usaha apapun itu. Tanpa sales, saya yakin perusahaan itu tidak akan pernah mampu bertahan. Jadi buat Anda semua, guys, saran saya, kalau Anda belum punya pengalaman, sebaiknya Anda mencari pekerjaan di tempat yang bisa membangun diri Anda berkembang atau mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Ya, saran saya sih ya nggak mewah-mewah banget ya. Kalau kita memang tidak bisa bekerja di perusahaan yang besar, gajinya yang besar, it's okay lah, nggak ada masalah itu buat saya. Jadi kita mulai dari hal yang terkecil ya guys. Sebaiknya apapun itu Anda jalankan dulu, tekunin dulu, apapun itu kerjanya. Kalau Anda ingin menjadi seorang pekerja, ya sebaiknya Anda sekolah tinggi-tinggi sehingga jasa Anda sangat berguna sebagai karir Anda di dalam perusahaan tersebut. Tetapi kalau Anda hanya ingin menjadi seorang pengusaha atau seorang pebisnis, sebaiknya Anda ya bekerja mulai dari freelance atau menjadi seorang sales, ya, sales apa itulah. Itu guna adalah membuat mental Anda semakin kuat, ya, karena seorang sales itu ada yang namanya penolakan, ada yang namanya penerimaan. Jadi setelah saya belajar menjadi seorang sales atau seorang marketing, ya, dari situ Anda akan mempunyai ilmu atau bekal serta pengalaman bagaimana cara menjual suatu produk apapun itu. Yang penting bagaimana cara Anda bisa melakukan penjualan, ya. Anda tidak harus berjual itu mungkin di awal langsung bisa harus banyak, karena Anda sebagai pemula, sama seperti saya punya YouTube channel ini sebagai pemula, ya kan. Jadi Anda tidak perlu harus bisa menjual lebih banyak, ya kan. Anda belajar mulai dari hal yang terkecil. Anda bisa jualan dalam 1 bulan mungkin 1, 2, 3, 4, atau bahkan bisa lebih banyak, itu lebih bagus, ya kan. Tapi untuk seorang pemula, Anda bisa melakukan penjualan saja, itu adalah sebuah kemampuan Anda sudah terbukti. Hanya saja tinggal Anda bertahap step demi step untuk meningkatkan penjualan tersebut, ya. Jadi ketika Anda sudah bisa berhasil menjual suatu produk, ya kan, harusnya Anda bangga. Buat saya bangga, ya. Apalagi kita bisa berjualan banyak sekali dan mendapatkan keuntungan sangat banyak.
Dari situ mungkin seorang sales atau mau dibagi presentasi atau memang digaji, terus kemudian ada insentif dan bonus, apapun itu lakukan saja. Ya. Dari situ Anda bisa mendapatkan ilmu marketing, ilmu sales. Ya. Setelah Anda yakin bisa menjual produk, saya yakin, saya jamin Anda akan lebih percaya diri untuk berikutnya. Saran saya tidak akan pernah Anda tidak akan bisa menjual lagi. Kalau Anda sudah berhasil, maka Anda seterusnya akan berhasil untuk menjual dan menjual lagi. Hanya perlu meningkatkan bagaimana strategi pemasaran yang Anda harus lakukan agar penjualan Anda bisa meningkat. Ya, mungkin caranya Anda bisa berkenalan atau membangun sebuah jaringan, atau mungkin dari saudara-saudara Anda yang mempunyai motivasi atau mungkin bisa memberikan saran agar produk Anda bisa terjual. Ya. Kemudian Anda punya lingkaran, dari situlah Anda bisa mencoba untuk melakukan penawaran-penawaran terhadap produk Anda yang akan Anda jual. Ya. Oke guys, jadi singkat padat, part 1 untuk Anda semua, belajarlah mulai dari marketing atau sales kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Tapi kalau Anda ingin berkarir sebagai orang pekerja yang berseragam di kantor yang duduknya enak, silakan. Tapi Anda fokus untuk sekolah lebih tinggi agar karir Anda bisa meningkat. Karena seorang pekerja itu bisa meningkat. Yang pertama dari detail, ijazahnya yang dilihat sebagai syarat utama. Kemudian adalah kemampuan, loyalitas, ya, keahlian Anda di dalam suatu pekerjaan tersebut. Maka itulah yang akan merekomendasikan diri Anda untuk naik level bertahap dan bertahap sampai ke level paling atas. Dan itu butuh waktu yang sangat lama tentunya. Tapi kalau seorang pebisnis guys, mungkin dalam 1 tahun Anda bandingkan, nanti rasakan sendiri, asalkan Anda fokus, yakin dengan kemampuan Anda, dalam 1 tahun mungkin Anda akan bisa mengalahkan rekan-rekan Anda yang mendapatkan upah dari pekerjaannya. Mungkin mereka bisa setahun bekerja, Anda mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan saja penghasilan Anda bisa mengalahkan orang yang bekerja selama 1 tahun. Bayangkan guys, kalau Anda berbisnis atau berusaha sebagai marketing selama sekian tahun dan rekan Anda seorang pekerja yang gaji upah sekian tahun, maka perbandingannya akan lebih jauh. Saya yakin itu, karena saya sendiri sudah pernah merasakan guys. Jadi di video ini saya cuma hanya ingin berikan sebuah motivasi aja agar Anda yakin dan percaya diri. Jika Anda belum memahami teknik strategi dalam penjualan, Anda belajar otodidak juga bisa. Sekarang udah zamannya Google, kalian bisa cari tahu bagaimana cara menjual suatu produk, ya kan? Atau Anda bisa ke toko buku atau ke perpustakaan yang judulnya adalah strategi marketing atau strategi pemasaran. Itu sama saja. Anda bisa belajar membaca dan membaca, kemudian Anda praktekkan. Anda harus praktekkan. Nah, kelebihan dari seorang marketing, jika Anda berhasil, berarti Anda punya banyak. Yang pertama, mental, ya, mental Anda. Kemudian adalah gengsi Anda. Ya, kemudian mungkin waktu Anda juga fleksibel sebenarnya. Bebas, Anda bisa mengatur waktu kapanpun. Yang penting Anda bisa menjual barangnya. Ya. Jadi di video ini, percaya saya adalah dulunya seorang sales. Saya dulu menjadi seorang sales rokok. Bahkan lebih pahit lagi, dulu saya pernah menjadi tukang ojek. Tapi sampai setelah waktu itu zaman SLTA, saya ingin punya motor. Saya minta DP, nanti selanjutnya saya cicil yang bayar. Dan itu setiap pagi sampai sore, setiap pagi dan sore atau malam. Pagi subuh ya, sebelum saya berangkat sekolah, saya melakukan ojek. Tentunya target saya adalah ibu-ibu yang sering ke pasar tentunya. Jadi setiap subuh itu saya selalu keliling, ya kan? Kemudian saya lihat ibu-ibu itu yang ke pasar, rumahnya di mana aja, saya pelajarin dulu. Setelah saya tahu, baru saya mulai pendekatan dengan mereka, memberikan penawaran
jasa ojek saya ke pasar, ya kan. Nah setelah itu alhamdulillah beberapa hari kemudian saya sudah punya pelanggan, jadi saya sudah tahu jam berapa mereka keluar, sehingga saya bisa mendapatkan hal itu, upah dari mereka itu. Nah setelah saya tahu, larilah saya ke sales, ya sales toko. Nah itu ya memang saya ada saudara ya sebagai kepala cabang di kampung saya, yaitu di Bayah, Banten, Lebak. Dia sebagai kepala cabang, kemudian waktu itu dia rokok baru, namanya mereknya ya mungkin Anda masih belum kenal atau mungkin sudah kenal ya. Kalau sekarang mungkin sudah booming kali ya. Dulu rokok itu sangat baru, sehingga strategi pasar atau memasarkan menjual barang itu juga mungkin tidak akan mudah, pasti ada tantangannya ya. Nah mereknya ya nggak usah disebutkan lah, paling ya oke lah saya tebuskan dengan Topaz lah ya. Kemudian ada sebelum saya lari ke ada lagi produk-produk yang lain ya, kayak Topaz, ada Magnum, Bemu. Nah itulah seperti itu produknya. Selama itu saya 3 bulan guys, karena saya ada suatu insiden jatuh ke ya sungai kecil lah ya, saya kena benturan karena kepelosok, sehingga saya harus masuk terjun ke sungai situ. Tapi alhamdulillah saya selamat. Dari insiden itu saya disuruh berhenti oleh orang tua guys. Saya berhentilah, saya nurut kepada orang tua saya. Setelah saya berhenti ya mungkin sekitar 1 bulan saya nganggur, saya berusaha meminta izin kepada orang tua untuk pamit berangkat ke Serang dulu, Serang Cilegon. Ya, sekitar kota Serang dan Cilegon itulah provinsi kotanya Banten ya, karena saya lahir di Banten. Nah, singkat cerita di Banten, di Serang Cilegon, saya melamar sana kemari tapi ya belum dapat, ya kan. Saya coba masuk ke sales lagi, yaitu sales di penjualan untuk selang dan regulator LPG yang di rumah-rumah. Jadi saya cobalah, daripada saya bete dan mungkin dari sini saya bisa dapat ilmu dan mental saya, bagaimana saya percaya diri guys, supaya saya tidak takut dengan orang, bagaimana saya cara presentasi, bagaimana saya menyampaikan product knowledge kepada semua orang terkait tentang penggunaan selang yang baik dan menggunakan selang yang safety untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah supaya mereka aman. Singkat cerita saya ya berapa bulan saya lupa pasnya, saat itu ya mulai dari awal-awal ya saya bisa jualan 1, 2, 3, 4, bahkan saya sekali bisa jual 10. Waktu itu target saya belum punya target waktu di awal, saya hanya door to door, saya ketok pintu semua rumah-rumah yang ada di sana, saya tawarkan produknya itu, ya namanya rezeki, alhamdulillah saya bisa untuk menjual walaupun ada 1 atau 2 unit, sampai saya menawarkan jasa servis sebagai pelayanan lebih gitu kan, gratis. Tapi ya alhamdulillah ada yang baik yang ngasih upah terhadap jasa servis kompor gasnya tadi. Singkat cerita, setelah saya beberapa bulan karena saya masih door to door, saya berpikir siapa saja yang menggunakan alat ini selain rumah. Saya terpikir ada semacam restoran, ya kan. Saya hanya terpikir sebatas itu hanya restoran. Jadi yang saya datangin adalah restoran-restoran besar. Contoh masakan Padang kami yang tokonya gede. Mereka biasanya punya nomor yang banyak. Sehingga saya memberanikan diri untuk datang ke sana menawarkan dan product knowledge. Saya melakukan demonstrasi dulu pada produk itu, kemudian kebetulan mungkin mereka sangat tertarik, ownernya sangat tertarik dengan alat yang saya tawarkan. Kemudian mereka beli langsung 6 set guys, 6 set. Itu strategi saya pada saat itu. Kawan-kawan semua door to door, rumah to rumah. Tapi saya nggak kenapa, saya karena ingin maju, saya ingin bisa menjual barang ini dengan cepat, lebih banyak. Target saya adalah restoran pada saat itu, dan saya berhasil guys. Lucunya, saya seorang jual selang dan regulator kompor gas. Saya berpakaian kemeja, sampai saya pernah donasi. Ya, kemudian saya pakai tas yang sedikit agak berlapis seperti kantoran, ya, supaya kesannya saya ini adalah seorang profesional.
mampu menjelaskan atau mendemonstrasikan produk itu benar-benar aman untuk digunakan, sehingga saya bisa diterima dong di level restoran besar karena perpakaian saya rapi, tidak asal-asalan ya. Jadi penampilan itu dibutuhkan untuk lebih meyakinkan para customer kita, calon customer kita ya. Itu sangat berguna kalau kita berhadapan dengan atau kita mau meeting, mau presentasi tentang produk tersebut. Nah, saya cerita, saya sudah ngalamin 2 kali sales tersebut. Setelah itu, saya bekerja sebagai pekerja, pernah sebuah minimarket, Alfamart juga sudah pernah. Ya, bagaimana saya belajar untuk memanajemen, bagaimana saya untuk belajar untuk bisa merapikan suatu tempat, ya, display dan lain-lain. Saya harus mengetahui kualitas produk atau expired, masih expired, dan itu semua saya pelajari. Kemudian saya bekerja lagi, kemudian sebagai pekerja lagi di perusahaan transportasi, BBM dan trailer. Jadi saya setelah beberapa tahun itu dari mulai sales, kemudian saya jadi pekerja di sebuah minimarket, Alfamart, dan kemudian saya pindah lagi untuk cari terobosan lagi yang lebih menantang dan mempunyai income yang lebih besar. Saya belajar karena saya belum punya pengalaman banyak, saya belajar masuk seorang pekerja di perusahaan transportasi jasa, dan disitulah saya belajar di perusahaan transportasi, tepatnya di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Yang cerita mungkin di situ saya selama 2 tahun lah ya. Waktu itu saya melamar seorang admin, kebetulan ada lowongan sebagai admin, saya tetap masuk aja karena itu ada peluang. Saya terima selama masa training 3 bulan, dan selama saya bekerja pada saat itu loyalitas saya sangat tinggi. Saya pulang masuk jam 9, saya pulang mungkin jam 10, 11, 12 malam. Bahkan dalam 3 bulan saya melakukan hal seperti itu. Saya belajar menjiwai pekerjaan semua yang ada di kantor, semua senior mengerjain saya, pekerjaan mereka limpahkan ke saya mengerjakan, tapi saya tidak masalah. Buat saya tujuan saya selain untuk bekerja mencari upah, saya ingin mencari ilmunya, sehingga saya mau mengerjakan semua itu. Setelah saya menguasai menjiwai pekerjaan itu, akhirnya 3 bulan itu saya langsung naik guys, sebagai ya lumayan lah, situs mungkin sebagai kepala bagian untuk mengatur transportasi, perputaran transportasi, pelayanan. Kemudian saya menata sebuah tempat penumpukan barang yang akan didiskusikan ke rekan bisnis kita dulu. Itulah perjalanan hidup saya guys. Sampai di situ saya ditawarkan, ada ya mantan bos kakak saya sendirilah ya, menawarkan pekerjaan di luar Pulau Jawa. Karena saya waktu itu di Jakarta, saya ditawarkan bekerja ke Kalimantan Selatan ya, di tepatnya di Banjarmasin lah. Singkat cerita, saya dibanyak ya, emeng-emengnya banyak sih guys, gajinya 2 kali lipat, kemudian fasilitasnya begini begitu ya kan. Setelah saya jalanin mungkin ya yang saya nikmati cuma 3 bulan semua fasilitas itu ya, tidak semuanya tetap dipenuhi. Ternyata setelah saya masuk selama 3 bulan, saya masuk di perusahaan itu, masuklah di perusahaan minyak ya, saya masuk di perusahaan minyak. Jadi waktu itu saya di transportasi, kemudian sekarang saya masuk di dunia minyak, perminyakan ya. Nah, itu bisnisnya trading. Jadi perusahaan kita waktu saya di perusahaan minyak ini, owner saya bekerja sama dengan perusahaan Shell ya, salah distributor Shell ini. Jadi dia jual produk Shell, jadi kita beli ke Shell ya, kita jual lagi. Tapi saya di situ tidak sebagai sales, sebagai marketing tidak. Saya hanya sebagai kepala operasional yang menjalankan, mengatur alur distribusi, stok masuk dan keluar, kemudian memanage SDM yang berada di area operasional semua, administrasi operasional ya, berkaitan dengan operasional semua. Singkat cerita guys, di situ ya saya sebagai kepala bagian di situ, kepala operasional. Kemudian setelah sekian 5 tahun saya bekerja di situ, saya merasakan ada rasa kejenuhan, ada tantangannya ya begitu-begitu saja, sehingga tidak bisa membuat target diri saya ini mau kemana. Penghasilan saya ini juga
Saya ingin punya cita-cita ibu saya bisa naik haji, umroh, atau bisa membagikan ibu saya tiap bulan. Rasanya saya masih belum bisa. Ya. Jadi setelah saya 5 tahun, saya dipromosikan lagi menjadi kepala cabang di luar pulau Kalimantan, itu ke Sulawesi Tenggara, Kendari. Saya menjadi kepala cabang di sana. Ini cerita, ternyata saya di sana, saya pikir saya akan naik skalanya ke arah marketing juga, ya, manage sales atau marketing juga. Ternyata hanya sebagai formalitas. Saya tidak sampai ke marketing, hanya sebagai untuk nagih dan nagih. Ya, tadi fokusnya tetap personal ternyata. Nah, di situ saya merasa ya sama aja kayak di Banjar gitu kan. Sehingga buat saya tantangannya kurang juga. Kalau saya masuk dalam merangkap ke sama marketing untuk mengatur juga market di sana, mungkin saya akan termotivasi guys. Tapi karena itu tidak sampai ke sana ranahnya, sehingga saya juga ya biasa-biasa saja lah bekerja yang operasional. Buat saya tidak tentangan gitu-gitu saja. Setelah itu saya singkat cerita setahun di sana, saya ditelepon oleh bos saya, Mas, pulang ke Banjarmasin lagi, karena kita butuh. Ya, di Banjarmasin lagi problem, alat-alat terminal juga pada rusak, dan sampai harus menyelesaikan masalah di Banjarmasin di pusat. Nah cerita, saya terbang balik ke Banjarmasin. Ya, tahun 2000, ya masih 16 saya. Kemudian saya masuk Banjarmasin lagi, saya baikin semua fasilitas yang rusak. Ya, rusak, kemudian berjalan lagi normal. Hingga cerita lagi, setelah itu ternyata perusahaan saya membuka cabang ke arah Bontang, Kalimantan Timur. Saya diminta untuk mengawasi mulai dari proses pembangunan depo di sana, cabang ya terminal BBM kecil lah ya, mengawasi pembangunan dan mengurusi perizinan cabang. Singkat cerita guys, sekitar 4-6 bulan lah ya mungkin ya, ternyata dibatalkan setelah saya urus sekian, tapi ujungnya belum selesai semua sama, karena tarik ulur. Sebagian perizinan udah saya proses, tapi tentunya karena belum di-approve, disetujui oleh pemerintah Kaltim. Ada info balik kanan, saya balik lagi ke Banjarmasin. Ternyata di Banjarmasin, ya mungkin bos saya sudah melihat legat saya ini mungkin arahnya itu sebenarnya saya ingin lebih maju, sehingga saya porsi saya gitu-gitu aja ya kan. Dan singkat cerita ya, yang namanya kekuasaan guys, saya punya atasan guys, tidak normal guys, maaf aja ya. Jadi dia tidak profesional buat saya ya, dan dia tidak bijak. Waktu saya terbuang sangat banyak di situ ya guys. Yang harusnya saya bisa berkembang ke arah market, ternyata saya tidak bisa. Artinya dia tidak ingin saya membuat saya maju, berkembang di situ. Mungkin dia khawatir kalau saya lebih maju, lebih sukses di situ, lebih dipercaya owner saya suatu hari melihat. Mungkin dia takutnya tergeserkan oleh saya. Ya oke lah, saya maklum lah. Jadi karena saya tidak punya ambisi untuk masalah jabatan, ya sudah. Ya singkat cerita, saya sudah mulai tidak nyaman. Pada saat itu pilihan saya dua guys, diberhentikan atau saya mundur diri. Sorry, kalau kita orang baik, kalau kita yakin dengan diri kita dan rezeki itu diatur oleh Tuhan Allah kita, Anda jangan takut di posisi pada saat itu. Pada saat itu saya masih bingung ketika saya memikirkan beberapa hari, istri saya juga khawatir dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan, saya mengundurkan diri secara terhormat, karena buat saya nama baik, reputasi saya itu lebih utama. Oke. Akhirnya saya resign dari situ resmi. Singkat cerita, lanjut saya untuk menjalankan hidup saya. Oke, sampai di sini guys. Nanti kita lanjut supaya lebih
penasaran lagi ya. Nanti untuk berikutnya di video berikutnya. Oke guys. Oke. Salam sejahtera, tetap semangat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena gratis guys. Di video berikutnya saya akan menceritakan perjalanan hidup saya setelah saya keluar jadi seorang karyawan. Oke.